2156 Surga Ekstremitas Gai Mei. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Dunia besar Savage Wilderness. Sebuah istana emas gelap yang megah dan kuno melayang di langit. Itu adalah istana surgawi penekan keberuntungan. Di dalam istana, Bing Sai Chuan duduk di atas bantal dengan satu jalur informasi Gu abadi di atas meja kecil di depannya. Beberapa dewa Gu berdiri di sebelah kiri dan kanannya. Bing Sai Chuan menatap jalur informasi Gu abadi, dia sedikit mengernyit. Fang Yuan dan Lu Weiyin bersatu, itu menciptakan ketidakpastian besar dalam pertempuran tiga dunia besar. Apa yang harus dilakukan Longevity Heaven, yang menduduki dunia besar Savage Wilderness? Haruskah mereka mundur terlebih dahulu atau mengirim lebih banyak orang untuk menyelidiki kekuatan Fang Yuan? Bing Sai Chuan tidak dapat segera memutuskan. Dia berpikir sejenak dan mengarahkan pandangannya ke orang pertama di sebelah kirinya. Seorang gendut sedang duduk di sana. Gendut itu berbaring di atas meja, tertidur lelap, bahkan ada air liur yang mengalir keluar dari mulutnya, ke lengan bajunya dan meja di bawahnya. Bam bam bam, Bing Sai Chuan mengetuk meja dengan buku jarinya beberapa kali. Si gendut terbangun oleh suara ini, dia membuka matanya yang mengantuk dan bertanya dengan linglung, apa yang terjadi? Bing Sai Chuan menahan amarahnya, Gai Mei, kamu adalah Heaven Extremity, kamu mengolah jalur kebijaksanaan. Informasi terbaru ada di sini, aku ingin kamu menyimpulkan apa tindakan kita selanjutnya. Mengatakan ini, jalur informasi Immortal Gu terbang dan mendarat di kepala si gendut. Si gendut tidak menggunakan tangannya untuk menyentuhnya, dia menatap langsung ke Immortal Gu, pupil matanya langsung menyusut. Apa, iblis Fang Yuan itu ada di sini? Si gendut mengangkat bahu, lihat, bukankah deduksiku sebelumnya benar? Bing Sai Chuan mengetuk meja lagi, aku ingin kamu menyimpulkan tindakan apa yang harus diambil pihak kita untuk situasi ini. Awalnya, Yellow Earth Great World lemah, dengan kendali kita atas Savage Wilderness Great World, dan kendali Heavenly Court atas Green Lotus Great World, kita bisa menyerang Yellow Earth Great World dan memperkuat diri kita sendiri sebelum memutuskan pemenang di antara kita. Namun sekarang Lu Weiyin dan Fang Yuan muncul di dunia besar Bumi Kuning, jika kita menyerangnya dengan paksa, mereka mungkin akan melakukan serangan balik dan menghabiskan kekuatan kita sebagai gantinya. Bing Sai Chuan tidak takut dengan serangan balik Fang Yuan, dia malah khawatir tentang dampaknya pada situasi keseluruhan. Bagaimanapun, situasi saat ini lebih rumit dari sebelumnya, ketiga dunia saling melawan. Jika ada dua kekuatan yang maju dan bertarung terlalu intens, kekuatan ketiga akan diuntungkan. Kalau begitu biarkan aku menyimpulkannya. Gu Immortal yang gemuk, Heaven Extremity Gai Mei, melambaikan lengan bajunya yang longgar dan mengulurkan 5 jari gemuk, dia berpura-pura membuat kesimpulan. Bing Sai Chuan menyaksikan dengan ekspresi tercengang, bisakah kau menggunakan Gu abadi untuk mengaktifkan jurus pamungkas dan membuat kesimpulan yang tepat? Gai Mei berkedip polos, apa? Bagaimana kau tahu aku berpura-pura? Kau benar-benar mengetahuinya, kau sangat pintar. Kau pasti kultivator jalur kebijaksanaan, kan? Urat-urat menonjol di dahi Bing Sai Chuan, apakah kau pikir kau adalah Wu Yong dari perbatasan selatan? Kau tidak memiliki metode untuk menyembunyikan auramu, cepatlah dan buat kesimpulan. Gai Mei melambaikan lengan bajunya yang lebar lagi, memperlihatkan 5 jarinya yang gemuk, dia akan membuat kesimpulan ketika dia tiba-tiba menghela nafas. Lupakan saja, jurus pamungkas terlalu melelahkan untuk diaktifkan. Mengapa kita tidak bertanya saja pada leluhur tuan kita? Saja, Bing Sai Chuan sangat marah, dia berteriak, sama sekali tidak. Tuan kita bekerja dengan Earth Extremity, Black Extremity, dan Space Extremity untuk menyimpulkan rencana Limitless Demon Venerable, bagaimana kita bisa mengganggunya? Saat ini, pengadilan surgawi sudah memiliki inisiatif, mereka memperoleh Book Mountain. Kita mengandalkan tuan kita untuk memiliki harapan mengejar pengadilan surgawi. Heaven Extremity, tidak bisakah kau melihat gambaran besarnya? Gai Mei cemberut dengan tidak senang, berhenti memanggilku Heaven Extremity sepanjang waktu. Aku bahkan tidak ingin menjadi Heaven Extremity, kalian memaksakannya padaku. Yellow Extremity Jiao Huo yang duduk di samping Gai Mei mencoba meyakinkannya, saudara Gai, bantu saja dan buat kesimpulan. Ini bukan hanya tentang kekuatan Yellow Earth Great World, ini juga menyangkut tindakan Fang Yuan yang mungkin. Iblis Fang Yuan ini tidak menghargai identitasnya sebagai manusia.
Aku lebih khawatir dia mungkin memindahkan Gu Immortals lokal dari Yellow Earth Great World dan yang dia tangkap dari pasukan kita ke celah abadi yang berdaulat. Lihat apa yang dia lakukan di 5 wilayah, dia merekrut manusia varian untuk menjadi bawahannya dan hampir tidak menolak siapapun. Menurut pendapatku, kemungkinan besar dia akan melakukan ini. Kalau begitu, itu mungkin menggagalkan rencana tuan kita. Jiao Huo berbicara, mencoba yang terbaik untuk meyakinkan Gai Mei, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya, malah tersenyum. Sebenarnya, kalian tidak perlu terlalu khawatir. Bukankah pengadilan surgawi juga sama khawatirnya dengan kita? Mari kita lihat apa yang dilakukan pengadilan surgawi sekarang, bukankah itu bagus? Mereka dijaga oleh Star Constellation Immortal Venerable, dia adalah ahli jalur kebijaksanaan nomor 1 dalam sejarah, dia jelas lebih baik dariku dalam hal deduksi. Ekspresi Jiao Huo membeku, meski begitu, jika pengadilan surgawi menyimpulkan terlebih dahulu, mereka akan mendapatkan inisiatif. Jika kita bergabung dengan mereka dalam rencana mereka, kita akan tertinggal di belakang mereka. Bagaimanapun, aku tidak akan bekerja. Gai Mei memutar matanya saat dia kembali tidur di meja. Jiao Huo dan Bing Sai Chuan menatapnya dengan marah, tetapi dia sama sekali mengabaikan mereka. Serang, serang bersamaku. Paksa mundur semua musuh ini. Serang, ribuan Gu Master terlibat dalam pertempuran di darat, garis depan tampak tidak teratur, darah mengalir kemana-mana. Langit adalah medan perang bagi para dewa abadi saat mereka bertarung. Lebih dari 10 dewa abadi terlibat dalam pertempuran yang kacau sekaligus. Di darat, pasukan Gu Master dunia besar bumi kuning melancarkan serangan balik yang kuat, sementara di langit, para dewa abadi dunia besar bumi kuning ditekan. Orang bijak dunia besar bumi kuning telah turun, para Gu Master bersemangat dan termotivasi, tetapi dalam pertempuran antara para dewa abadi, moral saja tidak dapat menebus perbedaan kekuatan mereka. Bagaimanapun, dunia besar bumi kuning memiliki lebih sedikit dewa abadi daripada dunia besar teratai hijau. Ini tidak dapat dihindari. 3 dunia besar dibuat satu demi satu, dunia besar Savage Wilderness memiliki sejarah terpanjang, tetapi memiliki banyak konflik internal selama bertahun-tahun. Dunia besar teratai hijau berada di urutan kedua sementara dunia besar bumi kuning adalah yang terbaru. Bagaimanapun, yang mulia abadi bumi surga adalah yang paling baru. Dunia besar bumi kuning memiliki sangat sedikit dewa abadi untuk memulai, bahkan diserang oleh pasukan gabungan dari 2 dunia lain, mereka memiliki semakin sedikit dewa abadi, situasinya mengerikan. Orang bijak kita telah tiba, masih ada harapan. Aku akan membela dunia besar bumi kuning, aku akan membela tanah airku. Para dewa abadi dari dunia besar bumi kuning berteriak bersama, meningkatkan moral mereka. Pihak teratai hijau tertawa dingin. Bahkan jika orang bijakmu tiba, mereka tidak dapat menghentikan kami untuk membunuh kalian. Kalian memiliki orang bijak tetapi kami juga. Hasil dari pertempuran ini tidak akan berubah. Kami juga tidak ingin melakukan ini, tetapi kami memiliki perintah dari orang bijak kami. Kami harus membunuh kalian semua dan melahap semua dunia untuk mencegah kiamat terjadi. Para dewa abadi teratai hijau terus menyerang. Para dewa abadi bumi kuning menghususkan diri dalam pertahanan, meskipun situasinya berbahaya, mereka hampir tidak dapat bertahan, berjuang di ambang kekalahan. Tepat pada saat ini, dari terowongan besar yang menghubungkan dunia besar bumi kuning dan dunia besar teratai hijau, 2 pasukan muncul. Mereka dipimpin oleh Dewa Abadi King Haozi dan Mucalang. Jurus pamungkas Dewa, musim semi di atas pohon layu. Mucalang berteriak saat daun-daun hijau muncul di seluruh tubuh pohonnya, daun-daun baru beterbangan dan hinggap di Dewa Abadi Teratai Hijau. Dewa Abadi Teratai Hijau tidak terluka parah pada awalnya, luka besar mereka menjadi kecil sementara luka kecil mereka sembuh total. Kondisi Dewa Abadi Teratai Hijau segera membaik. Jurus pamungkas Immortal, Green Life Taker. King Haozi terbang dengan kecepatan ekstrim, menciptakan jejak hijau di langit, menusuk tubuh seorang Dewa Gu Bumi Kuning. Dewa Gu dunia besar Bumi Kuning adalah seekor beruang hitam, ia mencengkeram dadanya yang kosong. Setelah terengah-engah, ia jatuh ke tanah. Para Dewa Gu Bumi Kuning merasa sedih. Setelah memberikan pukulan fatal, King Haozi memandang para Dewa Gu ini dengan arogan dan berkata, Gunung Suci memberi perintah, kalian semua akan mati. Mucalang tertawa keras, jadi bagaimana jika orang bijakmu ada di sini? Pemenang akhirnya hanya akan menjadi dunia besar teratai hijau kita. Pada saat yang sama, di medan perang lain,
Pasukan utama dunia besar Savage Wilderness sedang bertarung melawan sekelompok penghuni dunia besar bumi kuning lainnya. Mati, 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 seekor harimau hitam berkaki 6 yang sebesar gunung menyerbu di langit, ia berhasil meraih Dewa Gu dunia besar bumi kuning. Akhirnya aku menangkapmu. Harimau hitam berkaki 6 itu tertawa dan mengerahkan kekuatan dengan kedua cakarnya. Dengan suara pelan, Dewa Gu bumi kuning yang seperti raksasa itu terbelah menjadi dua oleh harimau hitam berkaki 6, dan mati di tempat. Hahaha, harimau hitam berkaki 6 itu tertawa keras, darah raksasa itu menyembur ke seluruh wajahnya, harimau itu menjilat dan menunjukkan ekspresi gila dan haus darah. Raja Little Rock dibunuh oleh Hei Liu Biao. Ayo mundur, kita bukan tandingan orang-orang ini. Memang, orang bijak kita sudah tiba, mari kita kembali dan memintanya untuk memimpin kita. Pasukan Master Gu masih bertempur di darat, tetapi di langit, Dewa Gu dunia besar bumi kuning telah kehilangan semangat juang mereka, mereka ingin mundur. Tiba-tiba, ada teriakan elang saat cahaya putih menyala di langit. Semua orang menoleh untuk melihat, mereka melihat elang sayap salju mematuk Dewa Gu bumi kuning dan melahapnya utuh. Sue Lidu, dia memakan orang lain. Dewa Gu bumi kuning sangat marah dan terkejut. Elang sayap salju Sue Lidu berkata dengan suara melengking, melarikan diri. Jangan pernah berpikir untuk lari. Moral para dewa bumi kuning langsung runtuh. Di makam suci bumi surga, Kan Kela menyapa kedua orang bijak. Raja Batu Besar menyapa kedua orang bijak, kami mohon padamu, tolong selamatkan dunia besar bumi kuning kami. Sekelompok dewa bumi berlutut di tanah. Mereka adalah binatang buas atau tumbuhan. Beberapa bahkan memiliki bentuk yang aneh. Beberapa tampak seperti terbentuk dari tanah liat yang dibentuk dengan santai, beberapa seperti coretan anak-anak, tidak ada manusia murni. Semua dewa Gu tanah kuning ini terluka, beberapa mengalami luka parah di ambang kematian. Namun karena keributan yang disebabkan oleh Fang Yuan dan Lu Weiyin saat mereka tiba, para dewa Gu yang sakit dan terluka ini datang. Fang Yuan melirik mereka, melihat orang yang dikenalnya. Ini adalah ikan abu-abu raksasa, menyerupai ikan mas tetapi berukuran seperti ikan paus. Ketika Fang Yuan pertama kali memasuki lapisan ke-8, ia bertemu dengan ikan ini dan dengan paksa memperbudaknya, ia diberi nama bunga kecil. Saat ini, saat bunga kecil melihat Fang Yuan, ia sangat bersemangat dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dalam situasi ini, ia memilih untuk mengendalikan emosinya karena waktunya tidak tepat. Fang Yuan mengangguk, berkata, saya ingin melihat orang-orang di belakang ladang dao teratai hijau juga. Tuan Fang Yuan, Anda tidak bisa menyerang dengan gegabah. Lu Weiyin tiba-tiba mentransmisikan Lu Weiyin diam-diam mentransmisikan saat dia menjelaskan secara rinci, Tuan Fang Yuan, Anda mungkin tidak tahu ini, karena kekuatan pertempuran Anda yang tinggi, itu akan memicu metode pembalasan dari Limitless Demon Venerable. Setelah kedatangan kami yang jelas, mengapa pengadilan surgawi mengirim lebih banyak pasukan untuk memprovokasi kami? Itu untuk menyelidiki kekuatan kami dan mencoba memancing Anda untuk menyerang, yang akan menjadi hasil terbaik bagi mereka. Apa rinciannya tentang ini? Fang Yuan bertanya. Lu Weiyin tersenyum pahit, saya tidak yakin tentang situasi yang sebenarnya, tetapi saya tahu bahwa Limitless Demon Venerable mengerahkan upaya besar untuk menciptakan gua setan gila saat itu untuk membuat derivasi mengenai Dao Surgawi, untuk menemukan jalan sejati kehidupan abadi. Pada saat ini, pengaturan akhirnya akan mengungkapkan hasilnya dan membuahkan hasil. Kekosongan lapisan ke-8 saat ini menyusut dan menyusut sekarang, semua dunia yang berbeda terpikat ke pusat, menyatu atau mencaplok satu sama lain, sampai hanya satu dunia besar yang tersisa pada akhirnya. Dan dunia besar ini mungkin merupakan hasil dari turunan Limitless Demon Venerable, mungkin berisi jawaban untuk kehidupan abadi. Jika kita menyerang tiba-tiba dan menyebabkan keributan besar dalam pertempuran, kita mungkin mengganggu turunan Crazy Demon Cave, metode Limitless Demon Venerable akan segera aktif untuk menghadapi kita. Itu akan menimbulkan kerugian yang tidak menguntungkan bagi pihak kita. Pengadilan surgawi dan Longevity Heaven akan senang melihat itu terjadi. Jika kita akhirnya menderita kerugian bersama dengan metode Limitless Demon Venerable, kita akan kurang mengancam bagi mereka sementara metode Limitless Demon Venerable juga akan terekspos, mereka akan dapat memahami informasi tentangnya. Fang Yuan merenung, kalau begitu, kita hanya dapat bergerak ketika dunia besar terakhir terbentuk.
Lalu mengapa pengadilan surgawi dan Longevity Heaven datang ke sini lebih awal untuk mengambil alih dunia besar mereka masing-masing? Lu Weiyin menjelaskan dengan sabar, lebih tepatnya, hanya orang-orang dengan kekuatan pertempuran seperti milikmu yang tidak dapat bergerak. Aku masih dapat mengambil tindakan di sini. Jika pihak kita dapat mengendalikan dunia besar bumi kuning dan muncul sebagai pemenang, kita akan berada di atas angin dalam pertempuran terakhir. Ketika dunia besar terakhir tercipta, jumlah kendali yang kita miliki atasnya akan menentukan perolehan kita. Jadi, kita perlu menyerbu lebih banyak dunia dan melahapnya untuk memperluas wilayah kita. Setelah transmisinya, Fang Yuan akhirnya memahami situasinya. Saat ini, dia tidak dapat mengambil tindakan. Begitu dia mengambil tindakan dan menyebabkan keributan besar, dia akan mengganggu derivasi terakhir Gua Iblis Gila. Itu akan memicu metode pembalasan dari Yang Mulia Iblis tanpa batas. Tentu saja, Fang Yuan dapat menekan kekuatannya untuk mengambil tindakan. Tetapi tidak perlu. Jadi, Lu Weiyin mengundang Fang Yuan terutama untuk menghadapi pertempuran terakhir. Begitu dunia terakhir terbentuk, Fang Yuan, Star Constellation, dan Longevity Heaven mungkin memiliki kekuatan tempur yang setara. Mereka akan bertarung untuk mendapatkan buah terakhir di Kreis Demon Cave. Pada saat itu, mereka akan bertarung secara nyata. Sebelum itu, Lu Weiyin masih bisa bergerak, kekuatan tempurnya hanya bisa disegani dalam hal pertahanan untuk mencoba menjadikan Yellow Earth Great World sebagai pemenang perang ini. Ini akan berdampak signifikan pada pertempuran terakhir. Jika Lu Weiyin berhasil, Fang Yuan akan mendapatkan inisiatif nanti. Bahkan jika Yellow Earth Great World tidak bisa menang dalam pertempuran ini, kita tidak bisa membiarkan dua dunia lainnya mendapatkan terlalu banyak keunggulan. Selama kita mempertahankan makam suci, selama pertempuran terakhir, Lord Paradise Earth akan dapat bangkit kembali dengan sukses. Saat itu, kekuatan tempur kita akan berkuasa di atas dua kekuatan lainnya. Lu Weiyin menjelaskan rencananya yang disusun dengan cermat kepada Fang Yuan. Kesimpulannya adalah bertahan sekarang dan melakukan serangan balik nanti. Mempertahankan markas mereka pada awalnya sambil mengaduk-aduk konflik secara rahasia, untuk membuat Savage Wilderness Great World dan Green Lotus Great World bertarung satu sama lain dan mengerahkan kekuatan mereka, untuk memastikan ketiga kekuatan itu akhirnya seimbang. Pada tahap selanjutnya, setelah Paradise Earth Immortal Venerable bangkit kembali, dia akan mendapatkan dukungan Fang Yuan dan menggunakan kekuatan tempur mereka yang lebih unggul untuk meraih kemenangan atas yang lain. Ini adalah pengaturan yang logis untuk menunggu waktu, itu sesuai dengan sifat Lu Weiyin. Tapi, ini bukan gaya Fang Yuan. Fang Yuan menatap Yellow Earth Gu Immortals yang berlutut sebelum menoleh ke Lu Weiyin, tersenyum, menerima pukulan secara pasif bukanlah caraku melakukan sesuatu. Karena kita tidak dapat menggunakan kekuatan tempur teratas kita dengan mudah, itu berarti pengadilan surgawi mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa kita kekurangan bawahan. Kalau begitu, Fang Yuan tersenyum saat dia melihat ke arah ladang Dao Green Lotus, semuanya, keluarlah. Mengatakan demikian, dia membuka pintu masuk Immortal Aperture-nya. Wus wus wus, sejumlah besar Gu Immortal terbang keluar. Kami memberi hormat kepada Master. Puluhan dewa abadi menyapa sekaligus. Suara mereka sangat keras, semua dewa abadi tampak bersemangat. Rinciannya tercantum di papan misi, pergi. Fang Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Swosh swosh. Dewa abadi ini segera terbagi menjadi dua kelompok, menyerbu ke arah dua medan perang. Dewa abadi tanah kuning yang berlutut tercengang. Bagaimana bisa begitu banyak dewa abadi muncul sekaligus? Orang-orang ini tampaknya memanggil guru bijak yang tampan itu. Kita terselamatkan, dunia besar bumi kuning terselamatkan. Setelah dewa bumi kuning bereaksi, mereka semua menjadi rileks dan beberapa bahkan menangis kegirangan. Bukan hanya mereka, bahkan Lu Weiyin pun terkejut. Dia telah melihat Fang Yuan mengirimkan dewa bumi varian manusia ke seluruh perbatasan selatan untuk mengumpulkan gunung. Dia juga tahu bahwa Fang Yuan memimpin aliansi manusia varian, kekuatannya tidak sedikit. Namun setelah melihat kekuatan utama yang dikirim Fang Yuan, Lu Weiyin dipenuhi dengan keterkejutan. Begitu banyak dewa bumi, jumlahnya lebih dari 50. Dan dari aura mereka, ada 18 dewa bumi peringkat 8, sisanya adalah dewa bumi peringkat 7. Bagaimana bisa ada begitu banyak dewa bumi peringkat 8? Dewa bumi peringkat 7 juga memiliki aura yang melonjak, mereka sudah mendekati alam peringkat 8. Tidak,
Tidak mungkin Fang Yuan tidak memiliki Dewa Bumi peringkat 6, ini berarti Dewa Bumi ini bukan seluruh kekuatannya. Itu benar, klon Fang Yuan, Wu Shuai, juga belum muncul. Saat Lu Weiyin menganalisis, ketidakpercayaan di hatinya meningkat. Dia juga merasa khawatir. Apakah Fang Yuan menghabiskan seluruh waktunya baru-baru ini untuk membina bawahan ini? Berdasarkan kepribadiannya, dia seharusnya tidak sebodoh ini. Juga, meskipun para Dewa Gu ini jumlahnya banyak dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, siapa yang tahu seberapa tinggi kekuatan pertempuran mereka yang sebenarnya? Yang membuat Lu Weiyin yakin adalah Xiao Hejian dan Raja Abadi Kristal Es. Garis depan, mati saja, King Haozi membunuh Dewa Gu Tanah Kuning lainnya. Namun, lukanya juga tidak ringan. Dia harus menghentikan gerakannya untuk sementara dan pergi ke Mucalang. Setelah jurus pembunuh penyembuhan Mucalang digunakan, King Haozi pulih dengan sangat baik. Ini semua berkatmu, teman lamaku. King Haozi sangat gembira. Mucalang berkata dengan kagum, hanya ini yang bisa kulakukan, aku merasa kagum terhadap kemampuanmu untuk membunuh begitu banyak orang. Namun, jangan terlalu gegabah dan lupakan pertahananmu, perjuangan terakhir para Dewa Gu Tanah Kuning ini tidak akan mudah disembuhkan jika kau terkena serangan. Jangan khawatir, King Haozi mengangkat ekor bambunya, aku akan mencoba membunuh 4 orang. Hei, kalian harus tenang, sisakan beberapa untuk kubunuh. King Haozi berteriak keras saat memasuki medan perang lagi. Tepat pada saat ini, sekelompok Gu Immortal terbang dari langit. Mereka dipimpin oleh manusia salju peringkat 8 Gu Immortal, Ice Crystal Immortal Monarch. Dia berteriak, kami adalah bawahan dari Yellow Earth Sage, Gu Yue Fang Yuan, kami di sini untuk membantu dan membunuh Green Lotus Gu Immortal. Para Gu Immortal tercengang. Para Dewa Gu Tanah Kuning yang sedang dalam bahaya besar melihat harapan, mereka menjadi sangat gembira. Para Dewa Gu teratai hijau mulai merasakan jantung mereka berdebar kencang. Itu tidak dapat dihindari. Bersama dengan Mucalang dan King Haozi, mereka hanya memiliki 8 orang. Namun, ada lebih dari 20 bala bantuan Dewa Gu. Di antara mereka, ada 9 Dewa Gu peringkat 8. Di pihak teratai hijau, hanya Mucalang, King Haozi, dan Old Forest Moss yang memiliki tingkat kultivasi peringkat 8. Bukankah bala bantuan mereka terlalu besar? Mucalang menggertakkan giginya, berteriak, jangan takut dengan jumlah, siapa yang tahu seberapa kuat pertempuran mereka sebenarnya. Para Dewa Gu teratai hijau mendapatkan kembali moral mereka setelah mendengar ini. Itu benar, tingkat kultivasi hanyalah sebagian dari kekuatan pertempuran, hanya dengan bertarung kekuatan sejati mereka dapat terlihat. Jika mereka bahkan tidak berani bertarung dan segera mundur, bagaimana mereka akan menghadapi orang bijak di Gunung Suci? Para Dewa Gu teratai hijau mengabaikan para Dewa Gu Tanah Kuning, mereka malah menghadapi kelompok Raja Abadi Kristal Es. Jurus Pamungkas Abadi, Longsor Salju. Jurus Pamungkas Abadi, Longsoran Batu yang menabrak. Jurus Pamungkas Abadi, Runtuhnya Bumi Besar. Jurus Pamungkas Abadi, Sempurnakan Kehidupan. Jurus Pamungkas Abadi, 5 racun berlapis-lapis. Bam 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 bam, para Dewa Gu Bumi Kuning yang diabaikan membuka mulut mereka karena terkejut saat mereka menonton. Saat mereka bertarung, kelompok Raja Abadi Kristal Es meletus dengan kekuatan penuh mereka. Segala macam jurus pamungkas dikirim seperti kembang api, keributannya sangat besar, bergema di langit dan bumi. Kelompok teratai hijau juga melepaskan jurus pamungkas tetapi jumlahnya lebih sedikit. Kekuatan mereka juga sebagian besar lebih rendah. Hanya setelah 1 ronde, para Dewa Gu teratai hijau menghadapi kekalahan yang mengerikan. Mundur, cepat mundur, teriak Old Forest Moss. Bagaimana ini bisa terjadi? Pihak lain memiliki begitu banyak Gu abadi peringkat 8. Teriak King Haozi. Dia telah menjadi Dewa Gu peringkat 8 sejak lama tetapi dia belum pernah mendapatkan Gu abadi peringkat 8. Dalam kehidupan ini, dia bahkan belum pernah melihat 3 Gu abadi peringkat 8. Namun, Raja Abadi Kristal Es tidak puas. Dia memarahi, jangan luncurkan rentetan serangan seperti ini, itu sangat boros, mengerti. Gerakannya saling bertentangan, setengahnya terbuang sia-sia, hanya 30% yang mengenai musuh. Temukan target masing-masing dan jangan biarkan mereka kabur. Meskipun ronde pertama sangat riuh, banyak kekuatan gerakan yang terbuang sia-sia. Bagaimanapun juga, dunia luar bukanlah celah abadi yang berdaulat. Dengan demikian,
para dewa teratai hijau berhasil bertahan hidup. Namun ronde pertama pertempuran juga memberi mereka keuntungan besar. Para dewa teratai hijau benar-benar takut dan kehilangan moral mereka ingin mundur sekarang. Namun kelompok Raja Abadi Kristal Es memiliki keuntungan dalam jumlah, mereka menyebar dan mengepung musuh. Pertempuran dilanjutkan, para dewa teratai hijau segera dipukuli dengan keras, mereka babak belur dan memar. Para dewa Gu ini memiliki seperangkat dewa abadi yang sangat sempurna. Teriak King Haozi, kita hanya bisa fokus pada satu aspek, tetapi mereka semua memiliki metode penyembuhan yang luar biasa. Mu Calang berkata dengan getir. Mereka memiliki terlalu banyak gerakan mematikan, mereka semua adalah metode yang luar biasa. Teriak Dewa Gu lainnya, pencapaian jalur penyempurnaan Fang Yuan adalah nomor 1 di dunia, pengadilan surgawi dan surga panjang umur hanya bisa memandangnya dengan kagum setelah para Gu Immortal dari Sovereign Immortal Aperture memperoleh Gu Immortal, mereka juga dapat dengan mudah menukarnya dengan jurus pamungkas yang sesuai. Meskipun mereka kehilangan beberapa tanda Dao, perolehan ini terlalu besar, sepenuhnya meniadakan kekurangan tanda Dao yang lebih sedikit. Sesaat kemudian, para Gu Immortal teratai hijau berlari dengan seluruh kekuatan mereka. Hanya 3 peringkat 8 yang lolos, sisanya dibunuh oleh kelompok Raja Abadi Kristal Es. Tanpa jurus pamungkas medan perang, kita tidak dapat membunuh para Gu Immortal secara efisien. Bing Yuan mendesah, tidak dapat membunuh secara efisien. Para Gu Immortal Tanah Kuning melihat kelima mayat di tanah, jantung mereka berdetak kencang. Terlalu pemalu, terlalu pemalu. Si Zong mendesah kasihan, mereka benar-benar melarikan diri. Mereka adalah aib bagi semua peringkat 8. Para Gu Immortal Tanah Kuning saling memandang dan mentransmisikan secara diam-diam, bahkan jika aku memiliki level kultivasi peringkat 8, aku akan melarikan diri dalam situasi ini juga. Bagaimana kita bisa menghadapi tuan kita hanya dengan hasil ini? Raja Abadi Kristal Es menggertakkan giginya, membuat keputusan, kejar, kami akan mengejar dan membunuh mereka. Dewa Abadi Bumi Kuning terkejut, mereka dengan cepat mendesak, semuanya, jangan terlalu gegabah. Masih ada sejumlah Dewa Abadi peringkat 8 teratai hijau, mereka tidak bergabung dalam pertempuran. Memang, kami nyaris berhasil memenangkan pertarungan ini, sebaiknya kami bertahan saja. Dunia besar teratai hijau memiliki banyak rumah dewa abadi dengan kekuatan yang mengerikan, banyak dewa abadi terbunuh di tempat karena amukan mereka. Raja Abadi Kristal Es sama sekali tidak tergerak, dia memandang Dewa Abadi Bumi Kuning dengan acuh tak acuh, kami adalah bawahan Sage Gu Yue Fang Yuan, kami hanya mematuhi perintahnya. Kalian semua bisa tinggal dan membersihkan medan perang. Baik itu Dewa Abadi atau lubang abadi dari Dewa Abadi yang jatuh ini, kelompok Raja Abadi Kristal Es tidak mengambil satupun. Itu adalah perintah Fang Yuan. Dewa Abadi dan Dewa Abadi yang ada di sini adalah bagian dari hasil derivasi Limitless Demon Venerable. Membunuh Dewa Abadi ini akan mendorong penggabungan dunia-dunia besar. Pada saat yang sama, di medan perang lain, Xiao Hejian dan yang lainnya tiba di hadapan He Liu Biao dan Sue Lidu. Begitu banyak bala bantuan, hebat, kita selamat. Hanya tersisa 2 Dewa Gu Tanah Kuning. Hati-hati, mereka berdua adalah ahli peringkat 8 dari dunia besar Savage Wilderness, mereka sangat kuat. Mereka ahli dalam, berisik. Xiao Hejian mengambil alih sebagai pemimpin, dia berteriak dan menyela nasihat Dewa Gu Tanah Kuning. Raungan, He Liu Biao terpicu, serangga kecil, kau akan mati, aku akan membunuhmu, tidak ada Gu Immortal yang pernah memperlakukanku dengan sikap seperti itu. He Liu Biao menyerang dengan panik ke arah Xiao Hejian. Para Gu Immortal Bumi Kuning sangat takut dan terkejut. Angka tidak menentukan segalanya. Sue Lidu juga tersenyum dingin, menyerang ke dalam kelompok Gu Immortal. Bam 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 bam, deretan kembang api meletus, itu adalah pemandangan yang indah. Bam, dengan suara keras, He Liu Biao jatuh ke tanah, menciptakan kawah yang besar dan dalam. Ia menatap dengan mata lebar, berjuang untuk bangun. Ledakan, Xiao Hejian terbang seperti meteor, menyerang ke bawah. Di belakangnya ada 5 hingga 6 Gu Immortal peringkat 8, mereka juga menyerang. Bam 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 bam, tanah bergetar hebat, awan debu naik, hampir menutupi sinar matahari. Dengan angin kencang yang bertiup, awan debu tersebar. Kawah itu bahkan lebih dalam sekarang. He Liu Biao terbaring di dasar kawah, menahan napas terakhirnya, ke-6 cakar harimaunya berkedut. Sudah kubilang jangan ikut campur.
Teriak Xiao Hejian. Atas dasar apa, siapapun yang membunuhnya akan mendapat poin kontribusi. Teriak para Dewa Gu lainnya sebagai balasan. Xiao Hejian memutar matanya, kita semua menyerang, jadi siapa yang membunuhnya? Siapa yang bisa memastikannya? Gampang, kita bisa membagi poin kontribusi. Siapapun yang mendapat bagian mayat terbesar akan mendapat poin terbanyak. Tidak ada yang tahu siapa yang menyarankan ini. Namun pada saat berikutnya, Dewa Gu peringkat 8 terbang turun ke dalam lubang, membelah mayat Hei Liu Biao. Kaki itu milikku. Aku hanya punya ekor. Kembalikan pantatnya. Kepala harimau ini, hahaha, itu milikku. Dewa Gu peringkat 8 berteriak keras, beberapa senang sementara yang lain sedih. Mereka yang tidak mendapatkan cukup bagian tubuh mengarahkan pandangan mereka ke arah elang sayap salju Suelidu. Namun Suelidu telah terbunuh, bahkan lebih dulu mati daripada Hei Liu Biao. Mayat itu juga terbelah di antara para Dewa Gu. Para Dewa Gu Tanah Kuning menyaksikan dengan linglung. Terlalu brutal. Bukankah para Dewa Gu ini adalah bawahan orang bijak? Mengapa mereka begitu brutal? Mereka tidak hanya membunuh Dewa Gu, mereka bahkan membedah mayatnya. Dan mereka sangat senang saat membedah mayat itu. Terlalu brutal, terlalu kejam. Dunia besar bumi kuning diciptakan oleh Yang Mulia Abadi Bumi Surga, cita-citanya adalah hidup dalam harmoni dan kedamaian, menekankan pada persatuan dan cinta. Meskipun dunia besar bumi kuning memiliki konflik internalnya sendiri, tren utamanya selalu sama. Tindakan bawahan Fang Yuan benar-benar kebalikan dari dunia besar bumi kuning, ini sangat kontras dengan harapan para dewa bumi kuning ini. Ada beberapa dewa bumi yang tersisa. Mata dewa bumi peringkat 8 berkedip. Tetapi para dewa bumi peringkat 7 itu dengan cepat berteriak, sebelum datang ke sini, kami sudah memutuskan bahwa peringkat 7 adalah milik kami. Kalian para peringkat 8 sudah mengambil sebagian besar keuntungan, bukankah seharusnya kalian meninggalkan sebagian untuk kami? Para dewa bumi peringkat 8 cemberut, kalau begitu cepatlah, jangan buang waktu. Kalau tidak, kami akan membantu Anda dan mengambil sebagian dari poin kontribusi. Berangan-angan. Para dewa bumi peringkat 7 dengan cepat mengerahkan upaya dan membunuh semua dewa bumi besar Savage Wilderness dalam waktu singkat. Hahaha, para dewa abadi ini sangat bodoh, tidak ada satupun dari mereka yang melarikan diri. Memang, aku takut kita kekurangan jurus pembunuh di medan perang dan tidak bisa menghentikan mereka untuk melarikan diri. Para dewa abadi mulai berdiskusi dengan panas. Kedua dewa abadi Tanah Kuning saling memandang, mereka memiliki ekspresi yang aneh. Para dewa abadi dari Savage Wilderness Great World adalah maniak pertempuran, keganasan mereka selalu menjadi hal yang membuat para dewa abadi Tanah Kuning dan Green Lotus Great World waspada. Para dewa abadi Savage Wilderness Great World lebih suka bertarung sampai mati daripada mundur, mereka adalah maniak pemberani yang tidak peduli dengan hidup mereka sendiri saat mereka bertempur. Tetapi dalam perspektif bawahan orang bijak, mereka bodoh. Berapa banyak yang kau rampas? Aku hanya mendapat sebanyak ini. Hanya, kau mendapatkan banyak. Hehe, itu semua berkat Tuan yang memberikan misi yang menguntungkan seperti itu. Para dewa abadi mengumpulkan hasil jerih payah mereka saat mereka membuang mayat-mayat di tangan mereka. Fang Yuan telah memberikan instruksi khusus, baik itu Immortal Aperture, tubuh, atau Immortal Gu, semuanya harus dibuang. Bawahan ini tidak berani menentangnya. Melihat mayat-mayat yang berserakan, kelopak mata kedua Yellow Earth Gu Immortal berkedut. Jika Anda akan membuangnya, mengapa menyambar mereka dengan intensitas seperti itu sebelumnya? Apakah itu hanya untuk bersenang-senang? Monster macam apa para Gu Immortal ini? Kedua Yellow Earth Gu Immortal yang baru saja mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka langsung kehilangan semua motivasi untuk melakukannya. Mereka menarik napas dalam-dalam dan ingin berbicara tetapi tiba-tiba, ekspresi kelompok Xiao Hejian berubah. Tuan mengirim perintah, kita harus berkumpul dengan kelompok lain dan menyerang dunia besar teratai hijau. Ayo, jangan biarkan kelompok Raja Abadi Kristal Es mengambil inisiatif. Swosh. Para dewa abadi pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan dua dewa abadi Tanah Kuning yang tertinggal dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka melihat medan perang Master Gu yang masih bertempur, Master Gu Tanah Kuning sudah bergerak maju dan mengejar musuh, mereka merasa benar-benar kehilangan kata-kata. Entah mengapa,
mereka mulai merasa kasihan pada Dewa Abadi Dunia Besar Teratai Hijau. Fang Yuan memperhatikan dari jauh, menangkap pemandangan kedua medan perang dengan matanya. Setelah mayat-mayat Dewa Abadi itu mendarat di tanah, mereka dengan cepat diserap ke dalam dunia. Lubang-lubang abadi hancur dengan cepat, cacing-cacing Gu di dalamnya menghadapi akhir yang sama, tidak ada angin asimilasi yang dihasilkan, tidak ada jejak yang tertinggal sama sekali. Fang Yuan tidak merasa tenang secara internal. Ini adalah kedalaman jalur penyempurnaan. Kecuali bahwa Limitless Demon Venerable tidak memurnikan Immortal Gu, dia memurnikan seluruh dunia. Jika aku ingin menjadi terhormat di jalan pemurnian, ini adalah aspek yang juga tidak kumiliki. Di tahun-tahun terakhirnya, Limitless Demon Venerable ingin melepaskan diri dari takdir dan memperoleh cara untuk mencapai kehidupan abadi, tetapi dia tidak dapat menemukan jawaban dari pengadilan surgawi saat itu. Karena itu, dia menciptakan Crazy Demon Cave, dia memutuskan untuk menggunakan metodenya sendiri dan memperoleh metode kehidupan abadi. Bagaimanapun, Gu takdir masih ada saat itu, sepenuhnya utuh. Dunia besar yang bersatu yang terbentuk pada akhirnya mungkin merupakan hasil dari rencananya, mungkin berisi metode kehidupan abadi. Dan sekarang, pertempuran dan pembantaian para kultivator Gu ini menjadi bahan bakar dan pengorbanan untuk derivasi ini. Setelah memahami ini, Fang Yuan tidak akan mengambil mayat para Gu abadi ini atau Gu abadi mereka. Pertempuran besar antar dunia ini pasti akan memiliki banyak kultivator Gu yang mati, baik yang fana maupun yang abadi. Adapun berapa banyak yang bisa bertahan hidup pada akhirnya? Apakah akan ada ribuan, atau hanya satu orang? Tidak ada yang tahu. Tetapi bagaimana jika memang begitu? Baik Fang Yuan, Lu Weiyin, pengadilan surgawi, dan surga panjang umur, mereka tidak peduli dengan jawaban itu. Mereka memiliki tujuan mereka sendiri. Para Dewa Gu yang lahir di sini mematuhi perintah orang bijak mereka, mereka bertarung dan membunuh, menggunakan hidup dan akal mereka untuk melawan yang lain, mereka adalah pengorbanan yang diperlukan yang ditentukan sejak awal. Fang Yuan mengarahkan pandangannya ke dunia besar teratai hijau, dia melihat bahwa pasukannya telah berkumpul dan menyerbu dunia besar teratai hijau. Jika seorang Gu immortal dari luar meninggal di sini, apa yang akan terjadi? Fang Yuan memiliki tatapan tenang saat dia menyaksikan dengan penuh harap. Bagaimanapun juga, para Gu immortal ini hanyalah pionnya. Ketika tiba saatnya untuk mengorbankan mereka, Fang Yuan tidak akan pelit untuk melakukannya. Tetapi aku harus mencegah kematian yang tidak perlu jika memungkinkan. Berpikir demikian, Fang Yuan berkata kepada Lu Weiyin, teman Lu, aku ingin kamu pergi dan membantu bawahanku. Jika situasinya berubah menjadi berbahaya, hidupmu adalah prioritas tertinggi, kamu dapat mengabaikan yang lain jika perlu. Lu Weiyin mengangguk dan dia terbang menjauh. Bawahan Fang Yuan begitu ganas, Lu Weiyin cukup senang dan terkejut. Pada saat yang sama, dia setuju dengan rencana Fang Yuan. Mereka sudah tertinggal sejak awal, memiliki kekuatan yang begitu besar, mereka harus bekerja keras dan mengejar yang lain, untuk menebus perbedaan mereka. Savage Wilderness Great World, Lux Suppression Heavenly Palace. Bing Sai Chuan menatap jalur informasi Immortal Gu di atas meja dengan ekspresi muram, tak kusangka kekuatan Fang Yuan begitu dahsyat. He Liu Biao dan Sue Li Du adalah ahli peringkat 8 yang tangguh di Savage Wilderness Great World, mereka benar-benar mati dengan mudah. Tapi sekarang, dua kelompok Fang Yuan telah berkumpul untuk menyerang ladang Dao Teratai Hijau. Sambil berkata demikian, Bing Sai Chuan mengembuskan napas keruh, merasakan emosi gembira dan senang. Bing Sai Chuan tidak mau repot-repot membalasnya. Dia melihat yang lain, Fang Yuan memiliki kekuatan yang sangat besar, itu sangat tidak terduga. Jika dia menyerang kita, kita akan mendarat di tempat yang pasif. Meskipun Savage Wilderness Great World memiliki Gu Immortals terbanyak, kebanyakan dari mereka memiliki niat mereka sendiri, mereka tidak mematuhi perintah. Jika kita dapat menyatukan dan memerintah mereka, kita akan menjadi dunia nomor 1 sejak lama, menekan. Pengadilan surgawi. Heaven Extremity memutar matanya, tidakkah kau tahu alasannya? Yellow Earth Great World itu adalah pengaturan dari Paradise Earth Immortal Venerable sejak awal. Green Lotus Great World juga diciptakan oleh Genesis Lotus Immortal Venerable dari pengadilan surgawi. Sementara itu, Savage Wilderness Great World dibuat oleh Reckless Savage Demon Venerable, tetapi Tuan kita mendapatkannya. Tanpa hubungan yang tepat, bagaimana kita bisa meyakinkan mereka? Bing Sai Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengetuk meja, lupakan alasannya.
mari kita coba atasi masalah saat ini. Apakah kalian punya ide bagus untuk merekrut Gu Immortals yang buas itu? Dunia besar teratai hijau. Sesekali, cacing Gu jalur informasi terbang di atasnya. Qin Dingling mengerutkan kening lebih dalam. Bawahan Fang Yuan sangat ganas, hanya dalam setengah hari, mereka tidak hanya mengalahkan pasukan utama kita, mereka bahkan menyerbu dan menghancurkan 3 garis pertahanan kita. Kita telah kehilangan hampir 20 Dewa Abadi Gu. Dewa Abadi Gu peringkat 8 yang kalah telah menderita luka parah. Mereka datang ke gunung untuk mencari audiensi dengan orang bijak. Oh, peri kursi ketiga Ming Hao menunjukkan ekspresi penasaran, seperti yang diharapkan dari Fang Yuan kurasa. Tidak disangka dia juga ahli dalam mengasuh bawahan. Setelah berhenti sejenak, Peri Ming Hao bertanya dengan suara seperti anak kecil, ini berarti Longevity Heaven juga mengirim lebih banyak pasukan. Ya, Qin Dingling mengangguk, setelah merasakan bahwa Fang Yuan mengumpulkan kelompoknya untuk menyerang kita, Longevity Heaven segera mengirim lebih banyak orang untuk menghentikan kelompok Lady Yu Xiu, ini mungkin pemandangan yang ingin dilihat Fang Yuan. Peri Ming Hao tertawa terbahak-bahak, karena mereka ingin menyerang kita, biarkan mereka datang. Tarik garis pertahanan kita, biarkan mereka datang dan menyerang kita. Ya, Qin Dingling segera memerintahkan dan mengatur kembali pasukan tanpa sedikit pun pertanyaan. Raja Abadi Kristal Es dan Xiao Hejian bergerak tanpa hambatan, mereka menyerbu sampai ke pusat dunia besar teratai hijau, di bawah Gunung Suci. Melihat gunung itu, mereka melihat bahwa gunung itu memiliki penampilan yang aneh. Seluruh gunung itu hitam dan putih, semua batu gunung tampak seperti digambar dengan garis-garis hitam dan dipenuhi bercak-bercak kertas putih. Mereka semua adalah orang-orang dari kertas putih yang digambar dengan garis-garis hitam. Seorang manusia kertas putih mungil terbang turun dari gunung, setelah meninggalkan area Gunung Suci. Dia berubah kembali menjadi daging dan darah, tampak seperti gadis muda yang imut dan polos. Xiao Hejian dan Ice Crystal Immortal Monarch saling memandang, merasa bahwa situasinya tidak sederhana. Paruh kedua perjalanan mereka tanpa hambatan, yang membuat mereka tidak nyaman. Dan setelah mencapai markas musuh, mereka hanya mengirim satu peringkat 8 Gu Immortal. Ini adalah pengadilan surgawi. Tidak peduli seberapa lemah mereka, mereka memiliki peringkat 8 Gu Immortal yang melarikan diri sebelumnya setidaknya kan. Mengapa mereka mengirim seorang gadis kecil? Meskipun Ice Crystal Immortal Monarch dan Xiao Hejian memiliki momentum yang melonjak, mereka sudah merasa tidak nyaman secara internal. Tentara ini sebagian besar terdiri dari orang-orang dari 2 surga gua. Mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka bersembunyi di surga gua, menjalani kehidupan yang gentar dan takut bahwa manusia dari 5 wilayah akan menemukan mereka. Jika Fang Yuan tidak memiliki kekuatan iblis yang menekan mereka, dan juga dengan peningkatan besar dalam kekuatan dan kepercayaan diri mereka selama beberapa pertarungan ini, mereka tidak akan berani menyerang dengan intensitas seperti itu dalam keadaan mereka sebelumnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Ice Crystal Immortal Monarch dan Xiao Hejian mentransmisikan pikiran mereka, mengirim satu orang untuk menguji kekuatan musuh. Gu Immortal ini adalah Kesin Hong. Dia mengolah jalur racun dan merupakan ahli terkuat dari Gu Immortal manusia jamur. Ice Crystal Immortal Monarch dan Xiao Hejian tidak memilih anggota mereka sendiri, mereka memilihnya sebagai gantinya. Bagaimanapun, manusia jamur adalah kelompok terakhir yang bergabung dengan Fang Yuan, mereka tidak bergabung dengan faksi utama saat ini. Jadi, sebagai senior, Ice Crystal Immortal Monarch dan Xiao Hejian bekerja sama untuk menargetkan mereka. Dan sejujurnya, banyak orang iri pada Kesin Hong baru-baru ini. Dia memiliki misi utusan terbanyak, dia hampir menjadi satu-satunya penerima manfaat dari misi-misi ini yang dapat memperoleh hadiah besar hanya dengan berbicara. Banyak Gu Immortal yang iri. Kesin Hong menarik napas dalam-dalam, melangkah maju dan menghadap Peri Ming Hao. Kecemerlangan bersinar di matanya, dia memiliki semangat juang yang tinggi. Di satu sisi, setelah banyak misi utusan, dia mendapatkan banyak permusuhan dari yang lain, dia perlu membuktikan dirinya melalui pertempuran. Di sisi lain, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberikan kontribusi besar, untuk memastikan suku manusia jamur menjadi faksi nomor 1 dalam pasukan bawahan Fang Yuan, dia akan mampu melindungi anggota sukunya di masa depan. Suku manusia jamur kami bergabung dengan tuan paling lambat, kami secara alami dikucilkan oleh anggota senior. Meskipun kita ingin membangun hubungan baik dengan Raja Abadi Kristal Es dan Xiao Hejian,
tampaknya Tuan tidak ingin melihatnya. Mengapa Tuan memberiku misi utusan berulang kali? Dia mungkin tidak merencanakan ini sejak awal, tetapi seiring berjalannya waktu, niatnya menjadi semakin dalam. Tuan memiliki total 2 faksi di bawahnya, yaitu manusia varian dan manusia. Jumlah manusia lebih sedikit, lupakan saja mereka sekarang. Sebaliknya, ada lebih banyak manusia varian, yang dipimpin oleh Raja Abadi Kristal Es dan Xiao Hejian. Kedua kelompok ini semakin besar dan semakin berpengaruh. Seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan berselisih karena keuntungan, karena pengaruh mereka yang besar, Tuan tidak akan dapat mengendalikan mereka dengan mudah. Jadi, sejak awal, Tuan tidak ingin kami manusia jamur bergabung dengan mereka. Alasan mengapa Tuan memberiku misi utusan berulang kali adalah untuk membantu suku manusia jamur kami mendapatkan kekuasaan dan menabur perselisihan di antara kekuatan manusia varian. Kesin Hong mendesah dalam hati. Semakin lama dia bergabung dengan Fang Yuan, semakin dia merasakan rencana Fang Yuan yang tak terduga dalam, serta keterampilan dan metode politiknya yang berpengalaman. Kesin Hong sudah menduga Raja Abadi Kristal Es dan Xiao Hejian akan mengucilkannya dalam situasi seperti itu. Dia menenangkan pikirannya dan mengumpulkan semua pikirannya yang tersebar, dia mengumpulkan semangatnya dan menatap gadis muda itu, menangkupkan tinjunya, "Saya Kesin Hong, saya ingin bertukar petunjuk dengan Anda." Gadis muda itu tersenyum, "Saya Peri Ming Hao, Kesin Hong, saya tahu tentang Anda, apakah metode jalur racun Anda digunakan seperti ini?" Mengatakan demikian, Ming Hao menggerakkan lengan mungilnya saat cairan beracun terbang keluar. Setiap gumpalan cairan beracun berwarna coklat kekuningan terbang ke udara dan berubah menjadi seekor angsa. Segera, pasukan angsa beracun menari-nari di langit, mengubah formasi mereka terus-menerus. Kesin Hong terguncang secara internal, ini adalah metode ciptaanku yang unik, mengapa dia bisa menggunakannya? Apakah dia juga seorang dewa jalur racun, tetapi mengapa dia bisa menggunakan metode unikku? Kesin Hong menenangkan pikirannya, "Peri Ming Hao, itu adalah metode yang menakjubkan, tetapi jurus ini memiliki jurus variasi, lihatlah." Sambil berkata demikian, Kesin Hong menggunakan jurus pembunuh jalur racun yang sama. Setelah angsa-angsa itu terbentuk, mereka berteriak saat racun merembes keluar kemanapun suara mereka mencapai. Mata Ming Hao bersinar, dia menggerakkan angsa-angsa beracunnya untuk melawan mereka sambil mengamati dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan tertawa, "Jadi begitulah adanya, lihat, apakah ini cara kerja jurusnya?" Sambil berkata demikian, dia mengaktifkan jurus variasi Kesin Hong dan menyebabkan kelompok angsanya sendiri juga berteriak. Petik 2. Apa? Kali ini, bukan hanya Kesin Hong yang terkejut, bahkan bawahan lainnya pun terguncang. Raja Abadi Kristal Es dan Xiao Hejian berpikir dalam hati, Raja Abadi ini sangat aneh, dia bisa meniru jurus pamungkas orang lain. Tapi dia hanya memiliki level kultivasi tingkat 8, pasukan kita sangat besar, bagaimana mungkin kita bisa kalah hanya dengan satu orang? Mereka berdua memiliki pemikiran yang sama, mereka segera memerintahkan dan memimpin para dewa lainnya untuk mengepung Ming Hao dan menyerang gunung suci di belakangnya. Peri Ming Hao menghela napas, "Oh kalian, tidak bisakah kalian bermain bersama? Mengapa kalian terburu-buru?" Sambil berkata demikian, auranya melonjak saat dia beresonansi dengan gunung suci di belakangnya. Selanjutnya, gunung suci yang terbuat dari garis-garis hitam dan kertas putih itu memancarkan cahaya yang sangat dalam yang mengeluarkan jurus pamungkas yang tak terhitung jumlahnya. Bawahan Fang Yuan sibuk menahan serangan. Bam bam bam, setelah bentrokan jurus pamungkas yang hebat, semua serangan bawahan Fang Yuan berhasil diatasi. Raja Abadi Kristal Es dan Xiao Hejian menunjukkan ekspresi terkejut. Jurusan pamungkas apa ini? Itu benar-benar bisa meniru semua jurus pamungkas yang kita gunakan sebelumnya. Gunung ini tidak biasa, bukan hanya gunung yang terkenal, melainkan wilayah terpencil surga dan bumi. Apakah ini gunung buku legendaris yang tercatat dalam kurang dari legenda Renzu lebih besar dari. Peri Ming Hao terkekeh, jurus pembunuh ini kubuat dengan santai, menggunakan gu kerendahan hati sebagai intinya, disebut balasan rendah hati. Jurus ini dapat menggunakan informasi yang tercatat di gunung buku untuk menyimpulkan dan melepaskan jurus pembunuh yang kau gunakan. Setiap jurus pembunuh yang kau gunakan adalah hadiah untukku. Terima kasih banyak. Apakah itu benar-benar gunung buku? Balas dendam rendah hati.
Itu jelas jurus pembunuh jalur manusia. Bawahan Fang Yuan terguncang dalam hati, mereka menyerang lagi. Namun, Peri Ming Hao melepaskan jurus pembunuh balasan rendah hati lagi, menangani semua pelanggaran mereka. Fang Yuan memiliki banyak bawahan tetapi mereka semua dihentikan oleh satu orang. Guru sering mengatakan kepadaku bahwa kurangnya balasan adalah kurangnya sopan santun. Setelah menerima begitu banyak hadiah, aku harus membalas budi. Terimalah ini. Peri Ming Hao meningkatkan intensitas serangannya. Serangan datang bergelombang, sulit untuk dihalangi. Raja Abadi Kristal Es dan Xiao Hejian harus menggunakan kekuatan penuh mereka untuk bertahan dan mundur. Pada saat yang genting, cahaya kekuningan keruh melesat keluar dan menghalangi sebagian besar serangan, membantu bawahan Fang Yuan menstabilkan pijakan mereka. Lu Weiyin lah yang telah membantu. Peri Ming Hao mengalihkan pandangannya dan tersenyum, kamu adalah pewaris bumi surga generasi saat ini. Kamu akhirnya menunjukkan dirimu. Lu Weiyin mengerutkan kening dalam-dalam, membungkuk pada Peri Ming Hao, salam untuk Peri Ming Hao. Aku ingin tahu apa hubunganmu dengan Star Constellation Immortal Venerable. Peri Ming Hao berkedip nakal, coba tebak. Mengatakan demikian, dia mengulurkan jari mungilnya dan menunjuk Lu Weiyin. Petik 2. Boom. Sebuah bintik cahaya bintang berujung 5 melesat keluar dengan kecepatan tinggi. Begitu diaktifkan, ia tiba di hadapan Lu Weiyin. Ekspresi Lu Weiyin tidak berubah, dia juga tidak menghindar. Bintik cahaya bintang itu tiba di hadapannya dan terhalang oleh dinding cahaya kekuningan, berubah menjadi ketiadaan. Lu Weiyin merasakan sesuatu dari ini saat dia mengangkat alisnya, berkata dengan aneh, hati kebijaksanaan yang riang. Swosh swosh swosh. Di sekelilingnya, bintik-bintik cahaya bintang terus melesat ke arah Lu Weiyin. Lu Weiyin terbang melawan serangan itu dan mulai terlibat dalam pertempuran. Awalnya, dia mampu bertarung secara seimbang dengan Peri Ming Hao. Namun segera, dia mulai ditekan. Peri Ming Hao hanya menggunakan bintang-bintang terbang untuk menyerang musuhnya. Awalnya, dia menembakkan bintang-bintang terbang satu persatu, tetapi segera, mereka mulai melesat keluar dalam kelompok 3, 5, atau bahkan 10 sekaligus. Kekuatan bintang-bintang terbangnya tidak meningkat, tetapi Lu Weiyin menghadapi tekanan yang meningkat ketika mereka mendarat di atasnya. Bintang-bintang terbang ini sangat dalam, ini tampaknya merupakan gerakan berturut-turut yang tak ada habisnya. Aku akan menghadapi tekanan yang lebih besar dan lebih besar seiring berjalannya waktu. Lu Weiyin memiliki ekspresi muram saat dia merasa lelah dalam membela diri. Kedua belah pihak hanya bertarung untuk beberapa saat, Lu Weiyin harus mundur saat dia bertarung. Peri Ming Hao memiliki keuntungan penuh. Setiap kali dia melambaikan tangannya, awan besar bintik-bintik cahaya bintang yang terfragmentasi terbang keluar. Setiap kali bintang-bintang melesat keluar, jumlahnya meningkat, jumlahnya sudah lebih dari 100. Cahaya bintang bersinar saat bintang-bintang bergerak di udara, suara udara yang tertusuk tak henti-hentinya, itu adalah pemandangan yang mempesona. Ming Hao ini mengolah jalur kebijaksanaan dan jalur bintang, dia pasti memiliki kekuatan pertempuran yang sangat terhormat. Aku harus mundur sekarang. Lu Weiyin berniat untuk mundur. Fang Yuan juga memberi perintah untuk mundur pada waktu yang tepat. Raja Abadi Kristal Es dan yang lainnya menghela napas lega saat mereka dengan cepat mundur. Peri Ming Hao tersenyum, kalian semua datang ke sini untuk mencari kematian, mengapa kalian tidak tinggal di sini untuk selamanya? Peri Ming Hao menyerang para abadi. Jangan pernah berpikir tentang itu. Lu Weiyin menghalanginya. Peri Ming Hao terkekeh, cahaya misterius melintas di matanya, melesat ke dahi Lu Weiyin. Lu Weiyin merasakan perubahan yang tak terlukiskan dalam pikirannya, dia hanya memiliki kapasitas untuk menyimpan setengah dari pikiran aslinya. Pada saat yang sama, ketika pikirannya bergerak, mereka menjadi jauh lebih cepat tetapi setiap kali, mereka akan berhenti terlebih dahulu. Sepertinya semua pikirannya yang tersisa menjadi gegabah, mereka bertabrakan dengan tidak sabar, mencoba menyimpulkan hasilnya lebih cepat. Lu Weiyin langsung jatuh ke dalam kesulitan. Saat menggunakan gerakan pembunuh, dia perlu memobilisasi pikiran. Semakin banyak gerakan pembunuh yang dia gunakan atau semakin rumit gerakannya, semakin banyak pikiran yang akan dia gunakan, perlu digunakan. Namun sekarang setelah hanya separuh pikirannya yang tersisa, ia tidak dapat berpikir semudah sebelumnya. Yang lebih penting, bahkan ketika pikiran-pikiran ini bertabrakan, mereka akan terpecahkan terlebih dahulu, ia tidak dapat memperoleh hasil yang paling berguna yang diinginkannya. Ini cukup fatal.
Dengan gagalnya, aktivasi jurus pamungkas, Lu Weiyin sendiri akan menderita serangan balik yang hebat. Metode jalur kebijaksanaan yang luar biasa. Lu Weiyin tidak berdaya, ia hanya bisa membela diri, ia tidak peduli dengan yang lain. Peri Minghao memahami keuntungan mutlak itu, ia segera memerintahkan para Dewa Gu peringkat 8 dari Gunung Suci untuk bergerak keluar dan mengejar bawahan Fang Yuan dan membunuh mereka. Raja Abadi Kristal Es dan Xiao Hejian mundur dengan kerugian besar. Sepanjang jalan, mereka kehilangan 9 Dewa Gu, di antaranya 3 adalah Dewa Gu peringkat 8. Apertur abadi para Dewa Gu ini mendarat di tanah dan diserap oleh dunia besar teratai hijau, Dewa Gu mereka juga dengan cepat hancur. Ketika para Dewa Gu meninggal, obsesi mereka tertinggal tetapi Fang Yuan tidak melihat kelahiran roh tanah atau roh surgawi apapun. Setelah bawahan Fang Yuan kembali ke dunia besar bumi kuning, Peri Minghao menilai situasi dan menghentikan lajunya. Lu Weiyin memimpin para dewa untuk menemui Fang Yuan, Raja Abadi Kristal Es dan Xiao Hejian dengan cepat berlutut dan memohon pengampunan. Namun Fang Yuan menghibur mereka dengan ramah, kekalahan ini bukan salahmu. Aku bisa mengatakan dengan jelas bahwa Peri Minghao ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dia memiliki kekuatan pertempuran yang dapat disegani. Tidak disangka tempat ini dapat mendidik seorang ahli dengan level seperti itu. Ice Crystal Immortal Monarch dan yang lainnya merasa lega, mereka mulai tenang. Saat mundur, mereka semua khawatir Fang Yuan akan marah dan membunuh mereka semua untuk melampiaskan amarahnya. Setelah itu, Fang Yuan mengirimkan para Dewa Gu ini untuk ditempatkan di semua garis pertahanan Yellow Earth Great World. Penekanan pertahanan mereka adalah pada batas dan titik koneksi Yellow Earth Great World dan 2 dunia besar lainnya, Green Lotus Great World, dan Savage Wilderness Great World. Aku malu, tak kusangka pengadilan surgawi benar-benar memiliki wanita abadi seperti itu, dia memiliki sistem pertarungan yang luar biasa, aku bukan tandingannya. Lu Weiyin berkata dengan ekspresi bersalah. Fang Yuan juga menghiburnya. Fang Yuan tahu bahwa Lu Weiyin telah menggunakan kekuatan penuhnya saat ini. Lagi pula, dalam pertarungan sebelumnya, dia telah bekerja sama dengan Lu Weiyin untuk melawan Spectral Soul dan pengadilan surgawi. Itu adalah situasi yang hampir mati. Selama waktu itu, Lu Weiyin tidak memiliki cara untuk menyembunyikan kekuatannya jika dia ingin hidup. Saat bertarung melawan Peri Minghao, Lu Weiyin telah menggunakan semua metode yang diketahui Fang Yuan. Namun, dia masih bukan tandingan musuh. Karena ini adalah perang, pasti akan ada pengorbanan. Mungkin di masa depan, kau dan aku juga akan kehilangan nyawa. Ini adalah dunia para dewa abadi, kita tidak perlu mempermasalahkannya. Fang Yuan cukup puas dengan hasil ini. Kesimpulannya adalah kerugian Fang Yuan lebih kecil daripada pengadilan surgawi dan surga panjang umur. Ini dianggap sebagai kemenangan. Lebih jauh lagi, Raja Abadi Kristal Es dan Xiao Hejian bahkan memaksa seseorang seperti Peri Minghao untuk mengambil tindakan. Fang Yuan memperoleh informasi yang berguna tentangnya. Fang Yuan memelihara Dewa Abadi untuk tujuan mengorbankan mereka sejak awal. Jika umpan meriam ini dapat menunjukkan nilainya, itu bukan kerugiannya. Yang paling disayangkan adalah Tuan Fang Yuan kehilangan banyak Dewa Abadi. Lu Weiyin menambahkan, tetapi sekarang, warisan sejati bumi surga dataran utara ada di hadapan kita, Tuan mungkin mendapatkan sesuatu darinya. Lu Weiyin mengacu pada makam suci bumi surga. Bahkan tanpa penjelasannya, ketika Fang Yuan mengirimnya dalam misi ini, dia sudah melakukan penyelidikannya. Makam bumi surga mengandung kedalaman yang luar biasa, aku belum mendapatkan petunjuk yang berguna. Fang Yuan berkata terus terang sebelum bertanya, apakah kau tahu sesuatu? Lu Weiyin tersenyum pahit, aku malu, aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Fang Yuan mengangguk dan berkata, gerakan pembunuh jalur kebijaksanaan yang menyerangmu sebelumnya adalah kunci yang menyebabkan kekalahanmu. Bagaimana menurutmu? Gerakan pembunuh jalur kebijaksanaan ini terlalu kuat, karena sudah terekspos, Fang Yuan ingin membuat penangkalnya. Lu Weiyin memikirkannya dan berkata dengan tidak yakin, sepertinya inti Gu abadi dari gerakan itu adalah Gu kebanggaan. Fang Yuan mengangguk lagi, itu juga yang kusimpulkan. Lu Weiyin menarik napas dalam-dalam, Peri Minghao bukanlah orang yang sederhana. Dia memiliki fisik hati kebijaksanaan yang bebas, dia juga memiliki Gu kerendahan hati dan Gu kebanggaan. Ini mengingatkanku pada deskripsi dalam kurang dari legenda Renzu lebih besar dari. Menurut apa yang ku ketahui,
tidak ada orang seperti itu dalam sejarah pengadilan surgawi, dan dia tampaknya memiliki hubungan yang dalam dengan Star Constellation Immortal Venerable. Renzu dan Great Strength True Martial melewati rintangan besar dan akhirnya tiba di depan tembok kristal Qiankun. Tembok kristal Qiankun tegak dan berdiri tegak di kehampaan, seperti cermin besar yang memantulkan semua yang terjadi di dunia. Renzu dan Great Strength True Martial masuk ke dalam tembok kristal Qiankun. Banyak bunga, burung, ikan, dan serangga berkumpul menjadi bayangan warna-warni yang menyilaukan yang memenuhi penglihatan Great Strength True Martial. Suara ombak, guntur, dan kicauan burung di telinganya beriak bersama. Ada rasa segar, manis, menggerahkan, pedas menari di lidahnya. Kadang-kadang, dia merasa seperti sedang berjalan di jalan pegunungan yang curam, di waktu lain dia merasa seperti sedang berenang di ombak, dan di waktu lain dia merasa seolah-olah dia jatuh dari ketinggian. Ayah, ayah, di mana ayah? Teriak Great Strength True Martial. Tetapi Renzu tidak dapat mendengar Great Strength True Martial. Dia tidak dapat melihat Great Strength True Martial, warna putih memenuhi penglihatannya, itu tak terbatas dan luas. Oh nak, di mana ayah? Renzu berlari cepat, ingin menemukan Great Strength True Martial. Renzu berlari dan berlari dan berlari, setelah waktu yang lama, dia melihat titik hitam di titik terjauh dalam penglihatannya. Awalnya, dia merasa senang dan mengira itu adalah Great Strength True Martial. Tetapi ketika dia mendekati titik hitam itu, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah gunung yang sangat besar. Gunung ini sangat istimewa, bebatuan dan tumbuhan gunung terbuat dari kertas putih, aliran air dan air terjun terbuat dari tinta hitam. Ini adalah Gunung Buku. Di kaki Gunung Buku, ada sebuah desa dengan banyak tukang tinta yang tinggal di dalamnya. Renzu masuk ke desa itu, menyebabkan keributan besar. Ini benar-benar pemandangan yang langka. Tukang tinta itu berkata, ketika makhluk hidup biasa memasuki dinding kristal Qiankun, mereka akan tersesat setelah beberapa langkah. Mereka tidak dapat menahan daya tarik dunia material atau godaan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Mereka tidak akan pernah bisa sampai di sini. Kau adalah orang pertama yang tiba di sini. Renzu bingung, kenapa begitu? Tetua tukang tinta itu menjawab, oh manusia, kau hanya memiliki kerangka, kau tidak dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium, atau menyentuh, itu membuatmu dapat menjelajahi dinding kristal Qiankun dengan bebas tanpa kehilangan nyawamu. Dinding kristal Qiankun ada ketika dunia pertama kali diciptakan, itu mencerminkan semua orang dan segala sesuatu, itu berisi semua rahasia dunia masa lalu dan masa kini. Begitu seseorang memasukinya, mereka akan menghadapi rentetan informasi yang tak ada habisnya, setelah beberapa waktu, mereka akan mati karena kelebihan informasi. Setelah Renzu mendengar ini, dia merasa sangat khawatir tentang kekuatan besar bela diri sejati. Dia bertanya kepada tetua tukang tinta tentang cara untuk bertahan hidup. Tetua itu kemudian membawa Renzu untuk naik gunung. Di Gunung Buku, ada air terjun tinta terbesar, dan di bawahnya ada kolam yang dalam. Tukang tinta menyebut kolam ini mata air sastra. Air terjun tinta terus mengalir saat mendarat di mata air sastra, air memercik kemana-mana. Percikan warna hitam ini terbang di udara saat tetesan air terbentuk menjadi teks tinta. Jika seseorang ingin terus tinggal di tembok kristal Qiankun, teks tinta akan menjadi penolong terbaikmu. Alasan mengapa kami para tukang tinta dapat tinggal di sini juga karena teks tinta. Tetua tukang tinta memberitahu Renzu tentang rahasia besar ini. Renzu menerima saran dari tukang tinta, dia mengumpulkan banyak teks tinta dan meninggalkan gunung. Setiap kali dia berjalan agak jauh, dia akan meninggalkan beberapa teks tinta sebagai titik referensi. Di dunia putih yang luas ini, teks tinta hitam pekat menjadi sangat mencolok. Meskipun teks tinta memudar seiring waktu, dengan menggunakannya, Renzu tidak lagi berjalan di jalan yang tidak perlu, dia akhirnya menemukan Great Strength True Martial. Great Strength True Martial menerima teks tinta Renzu, setiap langkah yang dia jalani, dia akan meninggalkan beberapa teks tinta. Teks tinta merekam informasi yang membombardir Great Strength True Martial, mengubahnya menjadi karya sastra. Karya sastra ini berubah menjadi potongan-potongan ubin yang berlapis di bawah kaki Great Strength True Martial. Kekuatan sejati bela diri sejati akhirnya bebas, matanya tidak kabur, telinganya tidak berdengung, dia tidak bisa lagi mencium bau harum yang tak terhitung jumlahnya. Menginjak ubin ini, dia mengikuti Renzu kembali ke desa tukang tinta.